Pertanyaannya adalah bagaimana caranya supaya kita bisa memenuhi ayat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Wah, ini kalau dikupas bisa satu pertanyaan ini sampai maghrib itu. Baik ya, saya jelaskan dulu ya. Ada kekeliruan menerjemahkan ayat ini. Coba ya, kalau kita lihat terjemahan kebanyakan, innalillahi wa inna ilaihi rajiun, diterjemahkannya apa? Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Itu terjemahan yang ada, pada umumnya seperti itu. Pertanyaannya sekarang, apakah terjemahan itu benar? Secara awam terjemahan itu benar. Kalau yang menangkap terjemahan itu orang yang memiliki kecerdasan intelektual tinggi dan berkesadaran. Secara awam. Tapi kalau kita terjemahkan lebih rinci lagi dari sisi bahasa, innalillah, sesungguhnya kita berasal dari Allah. Yes, tidak usah diperbincangkan lagi. Walaupun itu juga harus dijelaskan. Yang berasal dari Allah itu yang mananya? Karena kan jelas ya, kita itu punya dua unsur. Unsur tubuh dan unsur penggerak tubuh. Unsur tubuh disebut jasad. Kita tahu bahwa jasad itu kan berasal dari bumi. Dan jasad ini pasti tempat kembalinya adalah bumi. Nah, yang menggerakkan jasad, ini sering kita sebut ruh. Makanya barusan saja ada yang tanya sama saya, apa bedanya katanya ruh dengan nyawa? Itu di grup ya, di grup. Ya udah, di sela-sela kesibukan saya masih bisa menjawab itu. Karena kalau tidak saya jawab itu berbahaya. Ruh itu sebetulnya bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita. Jadi sebenarnya Tuhan yang maha meliputi semesta raya, yang tanpa batas ini, kemudian ya memberikan pinjaman kehidupan kepada kita. Makanya kalau kita meminjam salah satu kata-kata dalam Al-Quran, Allah menyatakan, ketika aku sudah selesai menciptakan tubuhmu, aku tiupkan ruhku. Jadi Tuhan sendiri yang memberi nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita adalah ruh. Itu Tuhan yang ngasih nama, bukan saya. Jadi Tuhan yang ngasih nama, bagian dari dirinya yang ditiupkan ke dalam diri kita itu ruh. Tuhan yang ngasih nama itu, bukan saya. Bukan definisi menurut saya. Paham ya? Jadi ruh itu adalah bagian dari dirinya Tuhan yang ditiupkan ke dalam diri kita, yang sekarang menjadi daya hidup kita, yang sering disebut dengan diri sejati kita. Nah, ada bagian yang kedua dalam diri kita, yaitu apa? Yaitu adalah jasmani. Nah, jasmani ini berasal dari makanan, berasal dari mineral, berasal dari sari-sari makanan. Mari kita sadari, apa yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Betul nggak? Waktu kecil dikasih susu, susu jadi tubuh kita. Waktu kecil dikasih bubur, bubur jadi tubuh kita. Betul nggak? Jengkol, pete, tahu, tempe, itu semua. Semua yang kita makan, bukankah itu yang telah membentuk tubuh kita? Dan mari kita telusuri, yang kita makan berasal dari mana? Dari tumbuhan, bukan? Tumbuhan berasal dari mana? Dari bumi kan? Perpaduan dari bumi, air, ya, udara, dan matahari. Nah, mereka yang paling berjasa menyumbangkan jasad kita. Tapi banyak yang tidak pernah berterima kasih sama matahari. Banyak yang tidak berterima kasih pada bumi. Bumi itu luar biasa ya, diinjak-injak tiap hari oleh kita, tapi masih saja memberikan kehidupan. Makanya kalau ingin belajar ya, harus belajar ilmu bumi, ilmu air, ilmu udara, dan ilmu api. Jadi 4 kategori ilmu itu harus kita pelajari. Kalau kita bisa hatam 4 ilmu itu, kitab apapun yang kita baca akan ngerti. Nah, kembali lagi, ini dalam rangka menjawab pertanyaan ini. Pertanyaan harus dijawab hati-hati, karena ini berat sekali. Baik ya, jadi diri kita itu ada 2 kan? Ada diri yang jasmani, berasal dari bumi, dan tidak usah repot-repot. Karena ketika ini sudah ditinggalkan oleh ruh, nanti juga tetangga kita yang akan mengirimkan ke bumi. Betul nggak? Wah, ada yang jatuh dari pesawat, nggak apa-apa, nggak usah khawatir, ke bumi juga. Ada yang terperangkap kayak di Banyumas, ya, di tempat penambangan emas, nggak apa-apa, kan kembali ke bumi juga. Jadi sebetulnya nggak usah khawatir, mau kecelakaan di jalan, kecelakaan di pesawat, kecelakaan di laut, toh semua akan kembali ke bumi. Jadi jasmani ini tidak usah kita perbincangkan tempat pulangnya, karena nanti akan pulang dengan sendirinya. Kan kalau mati juga nanti tetangga pasti tidak nyaman, betul nggak? Jadi tidak usah menyiapkan masa depan untuk jasmani. Sepakat? Nah, kembali lagi pada kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kita berasal dari Allah. Nah, kemudian kalimat yang kedua, wa inna ilah. Ilah itu bukan Allah. Ilah itu apa yang kita pertuhankan. Jadi sebetulnya terjemahan yang lebih detail lagi, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan pada apa yang kita pertuhankan. Itu sebetulnya. Jadi kalau yang tadi terjemahan umum, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah, prosesnya tidak sesederhana itu. Tetapi terjemahan yang lebih detail lagi, dari sisi grammar, dari sisi tata bahasa, sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Nah, pertanyaannya sekarang, kita mau kembali ke mana? Ke Allah. Ya, pertuhankan Allah.
Ada pertanyaan baru lagi, gimana cara menuhankan Allah? Sayyidina Ali pernah menyatakan, ketika habis wudhu, beliau mau sholat. Kemudian ditanya, ya Ali, kenapa ketika wudhu engkau bergetar? Kenapa wajahmu begitu pucat? Gitu. Apa yang katakan Ali? Kalau kalian tahu siapa yang akan aku sembah, kalian akan merasakan yang aku rasakan. Ya Ali, siapa Tuhan yang akan engkau sembah? Ali mengatakan, aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Aku tidak mau menyembah Tuhan yang tidak bisa aku lihat. Itu kata-kata Sayyidina Ali. Makanya Ali terkenal dengan gerbangnya ilmu, dan Rasulullah terkenal dengan kotanya ilmu. Jadi saya nanti akan buka forum-forum dialog seperti ini untuk pencerahan ini di banyak tempat, insya Allah. Ya, ini baru perdana ya. Jadi wajar ya kalau panitia masih belum begitu sigap, itu karena ini baru pertama. Karena di masjid saya itu setiap hari Selasa tidak tertampung, sehingga saya ingin nanti buka dialog di kafe di Jakarta, di Surabaya, di Padang, di Jambi, di Malaysia, di Singapura ya. Bisa lanjut? Oke. Saya sengaja menjelaskannya step by step supaya terakumulasi pengetahuannya, jadi nggak ngawur. Lanjut ya, lanjut. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi sekarang kita harus jujur. Siapa yang kita pertuhankan? Semua orang ngakunya yang dipertuhankan Allah. Bagaimana kita tahu kalau kita sudah menuhankan Allah? Yuk, saya tanya dulu. Suka baca Bismillah nggak? Apa artinya? Atas nama Allah. Dipotong dulu lah. Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu terlalu berat. Bismillahnya dulu. Atas nama Allah. Sadar nggak? Kalau kita datang ke semesta ini sebetulnya untuk rencana Allah. Sadar? Oke. Sadar nggak? Kalau yang punya rencana kehidupan kita di sini bukan kita, tapi Allah. Sadar nggak? Sadar nggak? Sebetulnya kita tidak boleh membuat rencana-rencana hidup baru di sini. Karena kalau kita membuat rencana hidup baru berbeda dengan rencana Tuhan, siap-siaplah menderita. Oke? Oke. Yang kedua, kalau kita ini atas nama Allah, berarti wakil bukan kita. Utusan bukan kita. Utusan. Mana surat utusannya? Mana? Siapa yang pegang surat utusannya? Ngaku-ngaku wakil Pak Gubernur, nggak bawa surat. Kan harus bawa surat kuasa dong. Betul nggak? Tentu saja surat kuasanya tidak dalam bentuk tulisan. Tetapi setidak-tidaknya, nih saya kasih tahu, mungkin nggak orang bisa mewakili seseorang ke satu tempat, sementara orang yang mewakili ini sama sekali tidak mengenal yang akan diwakili. Mungkin nggak? Mungkin nggak? Nggak mungkin. Kan nanti di tempat itu akan ditanya, Anda siapanya? Pak Gubernur misalnya. Sekda? Bukan. Wakil? Bukan. Atau utusan khusus dari Pak Gubernur? Juga bukan. Lebih parah lagi ketika ditanya, Anda kenal nggak sama Pak Gubernur? Enggak. Diusir. Nah, kita datang ke dunia ini mengatasnamakan Allah, merasa wakil Allah, merasa utusan Allah, merasa direncanakan oleh Allah, tapi kita sama sekali tidak mengenal Allah. Jadi pengenalan kepada Allah itulah sebetulnya surat kuasa kita. Paham ya? Paham ya? Nah, kalau kita sudah mengenal Dia, baru kita bisa seutuhnya membaktikan diri kepada Dia. Baru menyembah Dia. Makanya para nabi, para rasul mengajarkan kepada kita, kenali dulu, baru sembah. Kan gitu. Sama seperti kita cari kerjaan dong. Tidak mungkin kan kerja dulu. Ya cari majikan dulu. Karena kalau kerja nggak ada majikan, kan ujung-ujungnya bingung ketika bulanan. Betul nggak? Ya, jadinya kan namanya kerja apa itu? Kerja bakti. Walaupun kan dengan Allah juga tidak. Allah itu bukan sebagai mitra dagang kita. Dia itu kekasih kita. Yuk, lanjutkan. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan akan dikembalikan kepada yang kita pertuhankan. Siapa yang menuhankan Allah? Yang hidupnya karena Allah, dengan Allah, untuk Allah. Dan pasti dia sudah tahu dan kenal kepada Allah. Baru dia akan berhasil menuhankan Allah. Dan siapapun yang menuhankan Allah, tempat kembalinya pasti Allah dong. Betul nggak? Terjawab? Terjawab? Kalau gitu saya tegaskan lagi. Sesungguhnya kita berasal dari Allah dan kita akan dikembalikan kepada apa yang kita pertuhankan. Jadi supaya kita kembali kepada Allah, maka pertuhankan Allah. Gimana caranya? Tidak bisa sekedar mengaku, saya sudah menuhankan Allah, tidak bisa. Anda kenali dulu Allah Anda. Sampai Anda membaktikan diri kepada Allah Anda, dan Anda akan menuhankan Allah. Paham ya? Ada
tambahan. Mengerti apa tidak?